di dalam skuad Garuda kita sedang mengupayakan untuk menambah amunisi. Soal bicara menambah amunisi pasti ini soal, tetapi satu di antaranya teman-teman sedang diproses, sedang diurus, diupayakan. Nah, ramai memang diperbincangkan. Nama-nama sudah berseliweran, muncul, sedang berproses dan mungkin dalam waktu dekat akan menjadi warga negara Indonesia. Menurut saya, feeling saya yang paling dekat adalah Dean Zandbergen. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Gerak cepat PSSI kembali menjadi sorotan. Di tengah persiapan menuju FIFA Asian Cup, perhatian kini tertuju pada sejumlah pemain keturunan yang berpotensi menambah kekuatan Garuda. Nama seperti Pascal Struijk, Dean Zandbergen, Jensen Schild, hingga Laurin Ulrich semakin menarik untuk dinantikan perkembangannya. Dalam skenario ini, PSSI disebut ingin mempercepat seluruh proses yang diperlukan agar pemain-pemain tersebut bisa masuk radar skuad apabila memenuhi persyaratan dan proses resminya selesai. Yang membuat situasi semakin menarik adalah pembahasan mengenai paspor ganda bagi pemain profesional keturunan Indonesia. Jika regulasi dan proses administrasinya memungkinkan, peluang pemain yang memiliki keterikatan dengan Indonesia untuk memperkuat Garuda tentu akan semakin terbuka, dan waktunya semakin mepet. FIFA Asian Cup sudah di depan mata. Hertman membutuhkan skuad dengan kedalaman terbaik, sementara PSSI harus bergerak cepat menentukan siapa saja yang benar-benar siap dan memenuhi seluruh persyaratan. Kalau beberapa nama tersebut berhasil diproses tepat waktu, persaingan di dalam skuad Garuda bakal semakin panas. Apakah Pascal Struijk dan nama-nama lainnya benar-benar akan menjadi tambahan kekuatan Garuda? Atau justru akan muncul kejutan baru sebelum daftar skuad FIFA Asian Cup ditentukan? Menurut kalian, siapa yang paling cocok menjadi tambahan Garuda? Pascal Struijk, Dean Zandbergen, Jensen Schild, atau Laurin Ulrich? Tulis nama pilihan kalian di komentar. Indonesia, like kalau kalian ingin PSSI bergerak cepat, subscribe kalau kalian siap melihat Garuda berburu juara FIFA Asian Cup, komen, gercep PSSI, Garuda juara. Dalam skenario ini, PSSI tidak ingin kehilangan momentum. Setelah melakukan evaluasi besar, fokus utama kini diarahkan kepada pembentukan skuad yang lebih kuat untuk FIFA Asian Cup. Setiap pemain keturunan yang memiliki potensi untuk memperkuat Indonesia akan dipantau, tetapi tetap harus melalui proses administrasi, kelayakan, dan persyaratan resmi sebelum bisa benar-benar membela Garuda. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Dean Zandbergen, Jensen Schild, dan Laurin Ulrich kemudian menjadi bahan pembicaraan karena masing-masing dianggap bisa memberikan opsi berbeda bagi Hertman. Kehadiran pemain baru bukan berarti mereka otomatis mendapatkan tempat utama. Mereka tetap harus membuktikan kemampuan dan kecocokan dengan sistem permainan. Bagi Hertman, semakin banyak opsi berarti semakin banyak strategi yang bisa disiapkan. Ada pemain yang bisa menjadi starter, ada yang menjadi pelapis, dan ada pula yang bisa disimpan sebagai kartu as ketika pertandingan memasuki fase krusial. PSSI juga harus memastikan bahwa proses tidak hanya cepat, tetapi tepat dan sesuai aturan. Sebab target FIFA Asian Cup memang besar, tetapi keputusan mengenai pemain tetap harus berdasarkan prosedur resmi dan kelayakan masing-masing. Jika semuanya berjalan lancar, Garuda berpotensi memiliki skuad yang semakin dalam. Pemain naturalisasi yang sudah ada, pemain diaspora, pemain lokal, serta kemungkinan 3 atau lebih tambahan baru dapat menciptakan persaingan yang jauh lebih sehat. Dan inilah yang diinginkan dari sebuah tim yang ingin menjadi juara. Bukan sekadar banyak nama besar, tetapi banyak pemain yang siap bersaing. Karena pada akhirnya, siapapun yang masuk skuad harus siap memberikan kemampuan terbaik ketika jersey merah putih dikenakan. Dan jika proses tersebut benar-benar bergerak cepat, perhatian publik tentu akan semakin besar karena setiap tambahan pemain bisa mengubah peta persaingan di dalam skuad Garuda. Dalam skenario ini, PSSI harus bekerja bukan hanya mengejar waktu, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sebab untuk bisa masuk ke daftar pemain timnas Indonesia, setiap pemain tetap harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan, administrasi, dan kelayakan untuk membela Indonesia. Bagi John Hertman, kehadiran pemain-pemain keturunan tambahan tentu membuka lebih banyak kemungkinan. Ia tidak lagi hanya memikirkan siapa yang menjadi 11 pemain utama, tetapi juga bagaimana membangun skuad yang memiliki kedalaman di setiap posisi. Pascal Struijk, Dean Zandbergen, Jensen Schild, dan Laurin Ulrich dalam skenario ini menjadi nama-nama yang menarik untuk dipantau. Tetapi status mereka tetap harus menunggu proses resmi sebelum bisa disebut sebagai pemain timnas Indonesia. Jika beberapa nama tersebut akhirnya tersedia, persaingan di dalam skuad bisa menjadi semakin menarik. Pemain yang sudah lebih dahulu menjadi bagian dari Garuda harus mempertahankan performanya, sementara pemain baru harus membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan kesempatan. Tidak ada jaminan tempat utama hanya karena bermain di luar negeri. Hertman harus memilih berdasarkan performa, kecocokan taktik, kebugaran, dan kemampuan bekerja sama dengan pemain lainnya. Justru persaingan seperti inilah yang bisa membuat kualitas tim meningkat. Dalam latihan, setiap pemain akan terdorong untuk memberikan kemampuan terbaik.
Pemain utama tidak boleh merasa posisinya aman, sedangkan pemain baru harus menunjukkan bahwa mereka datang bukan hanya membawa nama besar, tetapi juga kualitas yang benar-benar dibutuhkan tim. Dan jika Hertman memiliki lebih banyak pilihan, ia juga bisa menyiapkan strategi berbeda untuk setiap lawan. Menghadapi tim yang bertahan rapat tentu membutuhkan kreativitas dan kesabaran. Menghadapi lawan yang bermain terbuka membutuhkan kecepatan transisi. Sementara menghadapi pertandingan dengan tensi tinggi, mental dan disiplin menjadi faktor yang tidak kalah penting. Disinilah kemungkinan kehadiran pemain baru bisa menjadi kartu AS. Mereka tidak harus selalu dimainkan sejak awal. Bisa saja Hertman menyimpan salah satu pemain untuk babak kedua, ketika lawan mulai kehilangan tenaga. Dengan memasukkan pemain yang memiliki karakter berbeda, tempo permainan bisa berubah dan pertahanan lawan dipaksa kembali beradaptasi. Namun PSSI juga harus berhati-hati agar tidak membuat ekspektasi terlalu tinggi. Proses naturalisasi atau perpindahan status kewarganegaraan tidak bisa hanya didasarkan pada kebutuhan turnamen. Semuanya harus mengikuti prosedur resmi. Jika proses belum selesai atau pemain belum memenuhi syarat untuk membela Indonesia, mereka tentu belum bisa dimasukkan ke dalam skuad resmi. Karena itu, yang menarik untuk dinantikan bukan hanya siapa yang akhirnya datang, tetapi siapa yang benar-benar berhasil melewati seluruh proses tepat waktu dan kemudian mampu membuktikan kualitasnya di lapangan. FIFA ASEAN Cup bisa menjadi panggung penting untuk menguji hasil dari seluruh proses tersebut. Jika Garuda berhasil memiliki skuad yang lebih lengkap, Hertman bisa mulai menemukan kombinasi terbaik yang nantinya dipertahankan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Sebab proyek ini tidak berhenti pada satu turnamen. Pemain yang tampil konsisten akan menjadi bagian penting dalam persiapan menuju Piala Asia 2027, sementara pengalaman dan fondasi yang dibangun sejak sekarang dapat menjadi bekal menuju target jangka panjang kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, gerak cepat PSSI dalam mencari dan memproses pemain keturunan bukan hanya tentang menambah jumlah pemain. Yang jauh lebih penting adalah membangun skuad dengan kualitas, kedalaman, dan persaingan yang sehat. Kalau semua kepingan tersebut berhasil disatukan, Garuda bisa memasuki FIFA ASEAN Cup dengan wajah yang jauh berbeda. Bukan sekadar skuad yang penuh nama besar, tetapi skuad yang memiliki banyak pilihan, banyak solusi, dan satu tujuan. Membawa Garuda berburu trofi. Dalam skenario ini, PSSI memberikan keleluasaan kepada John Hertman untuk menurunkan komposisi terbaik, termasuk mengandalkan pemain naturalisasi yang sudah memenuhi seluruh persyaratan resmi. FIFA ASEAN Cup sendiri berada pada periode FIFA, sehingga peluang pemain abroad untuk memenuhi panggilan timnas memang lebih besar dibanding AFF yang berada di luar kalender FIFA. Dengan kondisi tersebut, Hertman bisa saja memiliki skuad yang jauh lebih lengkap. Pemain-pemain naturalisasi dan diaspora yang sebelumnya sulit dipanggil karena persoalan pelepasan klub kini berpeluang berkumpul. Ini yang membuat FIFA ASEAN Cup menjadi panggung berbeda dibanding AFF. Hertman pun bisa bereksperimen dengan berbagai kombinasi. Di lini belakang, lini tengah, hingga sektor serangan, persaingan akan semakin ketat. Bahkan 3 pemain baru yang selama ini menjadi sorotan dapat menjadi opsi tambahan apabila seluruh proses mereka benar-benar selesai secara resmi. Namun full naturalisasi bukan berarti semua pemain harus dimainkan bersamaan. Justru Hertman harus memilih kombinasi paling efektif berdasarkan lawan dan situasi pertandingan. Pengamat juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya soal kualitas individu, tetapi bagaimana pemain-pemain tersebut digunakan dalam sistem yang jelas dan memiliki plan B. Kalau Hertman berhasil menyatukan seluruh pemain tersebut, Garuda akan mempunyai keuntungan besar, kedalaman skuad. Ketika pemain utama kesulitan, masih ada alternatif. Ketika tempo permainan menurun, tersedia pemain baru. Dan ketika pertandingan membutuhkan gol, Hertman memiliki lebih banyak pilihan untuk mengubah strategi. Targetnya pun sudah jelas dalam skenario ini, FIFA ASEAN Cup harus menjadi panggung pembuktian. Hertman sendiri sebelumnya menyatakan ingin membawa Indonesia menjadi juara dan memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan pemain terbaik. Jadi, publik tinggal menunggu bagaimana wajah Garuda ketika seluruh kekuatan terbaik akhirnya berkumpul. Full naturalisasi, pemain abroad, ditambah 3 tambahan baru jika proses resminya selesai. Bukan sekadar skuad yang penuh nama besar, tetapi skuad yang harus dibentuk menjadi satu mesin kemenangan. Indonesia Api. Dan ketika Hertman akhirnya menentukan starting 11, kartu as Garuda akan terlihat. Dan dengan status FIFA ASEAN Cup yang berada dalam kalender FIFA, Hertman memang mempunyai peluang lebih besar untuk memanggil pemain-pemain terbaik yang berkarir di luar negeri, karena klub wajib melepas pemain untuk agenda internasional yang masuk kalender FIFA. Kondisi ini berbeda dengan AFF sebelumnya, ketika beberapa pemain abroad tidak bisa bergabung. Dalam skenario ini, kesempatan tersebut harus benar-benar dimanfaatkan. Hertman bisa membangun skuad dengan fondasi pemain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Emil Audero, Ula Romeni, dan Justin Hubner, yang sebelumnya menjadi bagian dari pemain yang tidak tersedia pada AFF. Kehadiran mereka membuat komposisi Garuda berpotensi jauh lebih lengkap. Yang menarik, Hertman sekarang tidak hanya dituntut memilih pemain terbaik, tetapi juga harus menemukan kombinasi terbaik. Full naturalisasi tidak berarti semua pemain harus turun bersamaan.
Justru kualitas pelatih akan terlihat dari bagaimana ia membagi peran, menentukan starter, mengatur rotasi, dan menggunakan pemain dari bangku cadangan sebagai senjata ketika pertandingan berubah. Apalagi setelah hasil AFF menjadi bahan evaluasi, tekanan untuk bangkit semakin besar. FIFA ASEAN Cup menjadi kesempatan bagi Hertman untuk membuktikan bahwa skuad terbaik Indonesia mampu memberikan respons berbeda. Bahkan Erick Thohir telah menyatakan dukungan terhadap target Hertman untuk membawa Indonesia meraih prestasi terbaik di turnamen tersebut. Dan jika 3 pemain baru yang selama ini menjadi pembahasan benar-benar menyelesaikan seluruh proses resminya, mereka bisa menjadi tambahan menarik dalam persaingan. Mereka tidak otomatis menjadi starter. Mereka harus membuktikan diri. Justru persaingan itulah yang bisa membuat kualitas latihan dan kedalaman skuad semakin tinggi. Dengan Indonesia menjadi tuan rumah dan berada di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan India, setiap pertandingan akan menjadi ujian penting. Jadi, sekarang Hertman punya kesempatan untuk menunjukkan satu hal. Apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar bisa berubah menjadi tim terbaik di lapangan? Karena kali ini Garuda tidak boleh hanya membawa nama besar. Garuda harus membawa hasil. Indonesia api. Dan kalau seluruh pemain terbaik tersedia, 3 tambahan baru berhasil masuk, serta strategi Hertman berjalan sempurna. Target juara bukan lagi sekadar omongan, dan kalau seluruh pemain terbaik akhirnya tersedia, John Hertman akan menghadapi satu pekerjaan besar. Mengubah skuad penuh naturalisasi dan diaspora menjadi tim yang benar-benar solid. Status FIFA ASEAN Cup sebagai agenda resmi FIFA memang membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk memanggil pemain abroad, karena klub wajib melepas pemain untuk agenda internasional tersebut. Dalam skenario ini, Hertman tidak boleh hanya melihat siapa yang paling terkenal atau bermain di kompetisi paling tinggi. Ia harus melihat siapa yang paling cocok dengan sistemnya. Pemain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Mes Hilgers, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Chueon, Ragnar Oratmangoen, hingga Ula Romeni bisa menjadi bagian dari kerangka utama, tetapi semuanya tetap harus bersaing untuk mendapatkan tempat. Justru disinilah kekuatan skuad besar akan terlihat. Hertman memiliki banyak pilihan. Jika satu pemain tidak cocok menghadapi karakter lawan tertentu, masih ada alternatif. Jika lini tengah membutuhkan tenaga baru, ada pemain yang bisa masuk. Jika Indonesia membutuhkan gol pada menit-menit akhir, Hertman bisa mengubah komposisi tanpa harus mengorbankan keseimbangan seluruh tim. Dan 3 pemain baru yang selama ini menjadi pembahasan bisa membuat persaingan semakin menarik apabila proses resmi mereka benar-benar selesai. Nama seperti Pascal Struijk, Dinzan Bergen, dan Laurin Ulrich dalam skenario ini bukan sekadar tambahan jumlah pemain. Mereka bisa menjadi opsi baru yang membuat Hertman memiliki lebih banyak variasi dalam menyusun strategi. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan, full naturalisasi bukan berarti full starter. Hertman tetap harus memilih berdasarkan kebutuhan pertandingan. Bahkan bisa jadi justru salah satu pemain baru disimpan di bangku cadangan sebagai senjata rahasia. Ketika pertandingan berjalan ketat, perubahan pemain dapat menjadi cara untuk mengubah tempo permainan. Bayangkan Indonesia bermain melawan Malaysia dalam pertandingan yang penuh tekanan. Babak pertama berakhir imbang. Malaysia mulai membaca pola serangan Garuda. Kemudian Hertman melakukan perubahan. Pemain baru masuk, posisi beberapa pemain bergeser, tempo dinaikkan, dan Indonesia mulai bermain lebih agresif. Disitulah kartu as mulai dimainkan. Kemudian menghadapi Singapura, pendekatannya bisa berbeda. Jika lawan bermain lebih defensif, Hertman membutuhkan pemain yang mampu menciptakan ruang dan memecah pertahanan. Sementara menghadapi lawan dengan permainan lebih terbuka, kecepatan transisi bisa menjadi senjata utama. Artinya, Hertman harus menyiapkan bukan hanya satu starting 11, tetapi beberapa skenario pertandingan. Dan setelah kegagalan di AFF, tuntutan tersebut semakin besar. FIFA ASEAN Cup menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan respons. Media juga mulai menyoroti peluang Garuda tampil dengan kekuatan penuh, sementara beberapa rival kawasan disebut mulai memperhatikan perkembangan skuad Indonesia. Indonesia sendiri dalam pemberitaan terbaru ditempatkan di grup A bersama Malaysia dan Singapura, sementara komposisi peserta dapat mengalami perubahan karena India dilaporkan telah mengundurkan diri dari turnamen. Karena itu, Hertman tidak boleh hanya memikirkan pertandingan pertama. Ia harus membangun skuad yang mampu bertahan sepanjang turnamen. Rotasi menjadi sangat penting. Pemain yang tampil penuh pada satu pertandingan mungkin harus diistirahatkan pada laga berikutnya. Pemain pelapis harus siap ketika dipanggil. Dan pemain baru harus bisa beradaptasi secepat mungkin. Jika semua itu berhasil, maka kekuatan Garuda bukan hanya terletak pada 11 pemain di lapangan. Kekuatan Garuda ada di seluruh skuad. Pemain utama punya kualitas. Pemain cadangan punya kemampuan. Pemain baru membawa kejutan. Dan Hertman memiliki pilihan untuk mengubah strategi kapan saja. Tetapi target terbesar tetap harus realistis. Membangun tim yang konsisten, bukan hanya mengejar sensasi dari label full naturalisasi. Karena pemain dengan pengalaman Eropa sekalipun harus membuktikan kualitasnya ketika bermain bersama dan menghadapi tekanan pertandingan internasional. FIFA ASEAN Cup juga menjadi sangat penting untuk proyek jangka panjang. Setelah turnamen ini, Hertman bisa mengevaluasi siapa yang paling cocok untuk menjadi bagian dari skuad menuju Piala Asia 2027. Pemain yang konsisten bisa dipertahankan, sementara posisi yang masih lemah dapat kembali diperkuat.
Kemudian pengalaman tersebut menjadi bagian dari pembangunan skuad menuju target yang lebih besar, kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, kalau seluruh pemain terbaik benar-benar tersedia, 3 pemain baru berhasil melalui proses resmi, dan Hertman mampu menemukan chemistry di antara semuanya, maka Garuda akan memiliki sesuatu yang sangat berharga, kedalaman skuad. Bukan hanya punya pemain untuk pertandingan pertama, tetapi punya pemain untuk menghadapi seluruh perjalanan turnamen. Dan pada akhirnya, semua teori akan berhenti ketika Garuda masuk lapangan. Tidak ada lagi nama besar, tidak ada lagi rumor, tidak ada lagi prediksi. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Apakah skuad terkuat Garuda ini benar-benar mampu mengangkat trofi FIFA Asian Cup? Dan kalau strategi ini benar-benar diterapkan, FIFA Asian Cup bisa diposisikan sebagai simulasi kompetitif sebelum Indonesia memasuki tantangan yang jauh lebih berat. Bukan sekadar mengejar trofi, tetapi menjadi kesempatan bagi John Hertman untuk menguji bagaimana skuad terbaik Garuda bekerja dalam situasi turnamen yang sebenarnya. Hertman sendiri menempatkan Piala Asia 2027 sebagai bagian penting dari perjalanan menuju target Piala Dunia 2030. Ia menilai Indonesia perlu semakin terbiasa menghadapi lawan-lawan kuat Asia dan mengurangi jarak kualitas dengan tim seperti Jepang dan Qatar. Karena itu, setiap pertandingan di FIFA Asian Cup bisa menjadi bahan evaluasi. Hertman dapat melihat bagaimana lini belakang menghadapi tekanan, bagaimana lini tengah mengontrol pertandingan, dan bagaimana lini depan menyelesaikan peluang. Bahkan pemain yang belum menjadi pilihan utama bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka layak masuk dalam rencana jangka panjang. 3 pemain baru juga bisa menjadi bagian dari simulasi tersebut apabila seluruh proses resmi mereka selesai. Mereka bisa diuji bersama pemain-pemain naturalisasi yang sudah ada untuk menemukan kombinasi terbaik. Tidak harus semuanya dimainkan sekaligus. Justru Hertman bisa mencoba beberapa formula berbeda dan melihat mana yang paling efektif. Misalnya, pada satu pertandingan Garuda bermain dengan struktur yang lebih defensif untuk menguji kemampuan bertahan. Pada pertandingan berikutnya, Hertman bisa menggunakan pendekatan lebih agresif dengan pressing tinggi. Kemudian pada laga lainnya, ia bisa mencoba rotasi besar untuk mengetahui seberapa dalam kualitas bangku cadangan. Semua itu mempunyai satu tujuan, menemukan formula sebelum menghadapi Asia. Karena ketika masuk ke Piala Asia 2027, lawan yang dihadapi Indonesia akan berada pada level berbeda. Indonesia tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand, sehingga setiap pertandingan akan menjadi ujian berat. Maka FIFA Asian Cup bisa menjadi tempat yang tepat untuk menguji mental menghadapi tekanan. Pemain harus belajar bagaimana mengelola keunggulan, mengejar ketertinggalan, bermain ketika stamina menurun, dan tetap tenang ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. Lebih penting lagi, Hertman bisa membangun chemistry. Pemain-pemain yang selama ini bermain di klub berbeda harus mulai memahami pergerakan satu sama lain. B harus tahu kapan rekannya naik membantu serangan. Gelandang harus memahami ruang yang ditinggalkan pemain lain. Penyerang harus mengetahui kapan harus turun dan kapan menyerang ruang di belakang pertahanan. Semakin sering mereka bermain bersama dalam pertandingan bertekanan tinggi, semakin matang pula pemahaman tersebut. Dan setelah FIFA Asian Cup selesai, Hertman tidak harus memulai dari nol lagi. Ia sudah memiliki data, pengalaman, dan gambaran tentang pemain mana yang paling cocok dengan sistemnya. Pemain yang tampil konsisten bisa dipertahankan. Pemain yang masih membutuhkan perkembangan bisa diberikan program khusus. Sementara posisi yang masih memiliki kelemahan dapat kembali diperkuat. Kemudian seluruh proses tersebut dibawa menuju Piala Asia 2027. Di sana, targetnya bukan hanya bertahan. Indonesia harus belajar menghadapi tim-tim dengan kualitas lebih tinggi dan menggunakan pertandingan tersebut untuk mengukur seberapa jauh perkembangan Garuda. Hertman sendiri menilai pengalaman menghadapi tim kuat Asia akan sangat berharga untuk perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Setelah itu, fokus perlahan diarahkan kepada kualifikasi Piala Dunia 2030. Disinilah semua pengalaman sebelumnya akan diuji. Pemain sudah lebih mengenal sistem, chemistry sudah lebih terbentuk, dan tim sudah memiliki pengalaman menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Jadi kalau melihatnya dari perspektif jangka panjang, FIFA Asian Cup Piala Asia 2027, kualifikasi Piala Dunia 2030 bukanlah 3 proyek yang berdiri sendiri. Semuanya bisa menjadi satu rangkaian pembangunan Garuda. FIFA Asian Cup menjadi tempat menguji. Piala Asia menjadi tempat mengukur. Kualifikasi Piala Dunia menjadi tempat membuktikan. Dan kalau Hertman berhasil menggunakan setiap tahap untuk memperbaiki tim, maka skuad yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2030 nantinya bukan lagi skuad yang sama seperti sekarang. Garuda akan semakin matang, semakin berpengalaman, dan semakin siap menghadapi level tertinggi Asia. Indonesia Api, karena mimpi besar tidak dibangun dalam satu pertandingan. Mimpi Piala Dunia 2030 harus dimulai dari bagaimana Garuda mempersiapkan diri hari ini. Kombinasi pemain baru juga bisa membuat skuad Garuda menjadi semakin matang. Dalam skenario ini, Hertman tidak hanya melihat 3 pemain tambahan sebagai nama baru, tetapi sebagai kepingan yang bisa mengubah keseimbangan tim. Mereka akan diuji bersama pemain naturalisasi, diaspora, pemain lokal, dan pemain muda untuk menemukan kombinasi yang paling efektif. Yang paling penting adalah chemistry. Pemain baru harus memahami karakter rekan-rekannya, sementara pemain lama juga harus mampu beradaptasi dengan gaya bermain mereka.
Semakin cepat proses tersebut terbentuk, semakin banyak pilihan yang dimiliki Hertman ketika menghadapi pertandingan dengan karakter berbeda. Misalnya, satu kombinasi bisa digunakan ketika Indonesia membutuhkan kontrol permainan. Kombinasi lainnya bisa dipakai ketika Garuda ingin bermain lebih agresif. Sementara pemain baru dapat menjadi opsi ketika Hertman membutuhkan perubahan tempo di babak kedua. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya memiliki satu starting 11. Garuda memiliki beberapa formula yang bisa digunakan sesuai kebutuhan pertandingan. Inilah yang membuat skuad semakin matang. Bukan karena semua pemain harus bermain bersamaan, tetapi karena setiap pemain memiliki fungsi yang jelas. Ada yang menjaga keseimbangan, ada yang menciptakan peluang, ada yang memenangkan duel, dan ada pula yang menjadi pembeda ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. 3 pemain baru juga akan menghadapi persaingan yang sehat. Mereka harus membuktikan kualitas sejak latihan, sementara pemain yang sudah lebih dahulu berada di skuad harus mempertahankan performanya. Kondisi tersebut justru bisa meningkatkan standar seluruh tim. Jika proses ini berjalan baik di FIFA ASEAN Cup, Hertman akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kombinasi terbaik Garuda. Formula yang berhasil bisa terus dikembangkan untuk Piala Asia 2027, sementara kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sebelum menuju target jangka panjang kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, tambahan pemain baru bukan sekadar menambah jumlah pemain. Mereka menambah pilihan, menambah persaingan, dan menambah kemungkinan strategi. Dan kalau semua kepingan akhirnya menyatu, Garuda bisa memiliki sesuatu yang sangat penting. Skuad yang bukan hanya kuat, tapi semakin matang dan sulit dibaca lawan. Indonesia Api. FIFA ASEAN Cup menjadi ujian pertama. Piala Asia menjadi tantangan berikutnya. Dan 2030 menjadi mimpi besar yang sedang dibangun dari sekarang. Dan menariknya, pembahasan tentang 3 pemain baru ini bukan hanya soal kualitas permainan, tetapi juga nilai pasar mereka. Jika benar-benar masuk ke dalam proyek Garuda melalui proses resmi, nilai pasar pemain yang berkarir di Eropa tentu akan menjadi perhatian tersendiri. Angka transfer bisa mencapai jutaan euro tergantung usia, klub, kontrak, performa, dan perkembangan masing-masing pemain. Namun perlu dibedakan antara nilai pasar dan biaya transfer. Nilai pasar adalah estimasi harga seorang pemain di pasar sepak bola, sedangkan biaya transfer adalah uang yang benar-benar dibayarkan klub ketika seorang pemain masih terikat kontrak. Jadi angka jutaan euro tidak otomatis berarti PSSI harus mengeluarkan uang sebesar itu. Dalam skenario ini, kehadiran pemain seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen bisa membuat nilai keseluruhan skuad Garuda semakin menarik. Jika mereka benar-benar tersedia untuk Indonesia, perhatian media tentu akan semakin besar karena Garuda memiliki pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa dan potensi perkembangan yang tinggi. Tetapi sekali lagi, nilai pasar bukan ukuran utama keberhasilan timnas. Pemain dengan harga tinggi tetap harus membuktikan kualitasnya ketika bermain bersama. Hertman harus memastikan mereka cocok dengan sistem, mampu membangun chemistry, dan bisa memberikan kontribusi nyata. Justru jika kombinasi pemain baru dan pemain yang sudah ada berhasil, nilai terbesar bukan lagi sekadar angka di situs pasar transfer. Nilai sebenarnya adalah kekuatan skuad di atas lapangan. Dan kalau 3 pemain baru tersebut mampu memberikan dampak positif, mereka bisa menjadi investasi jangka panjang bagi proyek Garuda menuju Piala Asia 2027 hingga kualifikasi Piala Dunia 2030. Dan semakin menarik ketika pembahasan mulai masuk ke nilai pasar 3 pemain baru yang sedang menjadi sorotan. Dalam skenario ini, kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa bukan hanya memberikan tambahan kualitas di atas lapangan, tetapi juga membuat komposisi skuad timnas Indonesia semakin menarik dari sisi nilai pasar. Nama seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen menjadi perhatian karena mereka memiliki latar belakang kompetisi yang berbeda dan masih memiliki ruang untuk berkembang. Jika nantinya proses mereka untuk membela Indonesia benar-benar selesai secara resmi, maka mereka bisa menjadi bagian dari proyek besar yang sedang dibangun John Hertman. Tentu saja, kita harus membedakan antara nilai pasar pemain dan biaya transfer. Nilai pasar hanyalah estimasi mengenai seberapa tinggi seorang pemain dihargai dalam pasar sepak bola. Sementara biaya transfer merupakan nilai yang benar-benar dibayarkan klub ketika pemain masih memiliki kontrak. Jadi ketika muncul angka jutaan euro, bukan berarti PSSI harus mengeluarkan uang sebesar itu untuk mendapatkan pemain tersebut. Namun dari sisi prestise, kehadiran pemain dengan nilai pasar tinggi tentu bisa memberikan perhatian lebih besar terhadap timnas Indonesia. Bayangkan Garuda memiliki skuad yang berisi pemain-pemain yang berkarier di berbagai kompetisi luar negeri, kemudian ditambah 3 pemain baru dengan potensi perkembangan yang tinggi. Secara komposisi, Indonesia akan memiliki semakin banyak pilihan. Tetapi disinilah tantangan John Hertman sebenarnya dimulai. Memiliki pemain bagus itu satu hal. Membuat mereka menjadi tim yang bagus adalah hal yang berbeda. Hertman harus memastikan setiap pemain memahami perannya. Tidak semua pemain harus menjadi starter. Ada pemain yang memang cocok sebagai pemimpin lini belakang, ada yang lebih efektif sebagai pengatur permainan, ada yang memiliki kecepatan untuk melakukan serangan balik, dan ada pula yang justru lebih berbahaya ketika masuk sebagai pemain pengganti. Karena itu, 3 pemain baru tidak harus langsung mengambil tempat pemain yang sudah ada. Mereka bisa menjadi tambahan kekuatan sekaligus sumber persaingan. Pemain lama akan semakin termotivasi mempertahankan tempatnya. Pemain baru harus membuktikan bahwa mereka memang layak mendapatkan kesempatan.
Sementara pemain muda juga akan melihat bahwa standar untuk masuk skuad senior semakin tinggi. Dan kalau persaingan tersebut berlangsung secara sehat, justru seluruh tim yang akan mendapatkan keuntungan. Bayangkan dalam satu sesi latihan, pemain belakang harus menghadapi penyerang dengan karakter berbeda. Gelandang harus berhadapan dengan pressing yang lebih agresif. Pemain baru harus belajar memahami pergerakan pemain yang sudah lama bermain bersama. Latihan akhirnya menjadi semakin kompetitif. Dan dari situlah Hertman bisa mendapatkan data yang sangat penting. Siapa yang paling konsisten? Siapa yang paling cepat beradaptasi? Siapa yang mampu bermain di bawah tekanan? Dan siapa yang bisa memberikan sesuatu yang tidak dimiliki pemain lain? Jawaban dari semua pertanyaan tersebut akan menentukan siapa yang benar-benar masuk dalam rencana utama Garuda. FIFA ASEAN Cup kemudian menjadi panggung yang sangat penting untuk menguji semuanya. Jika seluruh pemain terbaik tersedia melalui proses resmi, Hertman bisa melakukan eksperimen dengan berbagai kombinasi tanpa harus terpaku pada satu formula. Pertandingan pertama bisa digunakan untuk melihat keseimbangan. Pertandingan berikutnya untuk menguji rotasi. Dan ketika memasuki pertandingan yang lebih menentukan, Hertman sudah memiliki gambaran mengenai kombinasi yang paling efektif. Inilah mengapa kedalaman skuad sangat penting dalam sebuah turnamen. Sebuah tim tidak mungkin hanya mengandalkan 11 pemain. Cedera, akumulasi kartu, kelelahan, perubahan taktik, dan karakter lawan semuanya bisa memaksa pelatih melakukan perubahan. Kalau Indonesia memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, maka pergantian pemain bukan lagi sekadar pergantian tenaga. Pergantian pemain bisa menjadi perubahan strategi. Misalnya, Garuda bermain dengan tempo sedang pada babak pertama. Lawan berhasil menutup ruang dan membuat pertandingan berjalan buntu. Hertman kemudian memasukkan pemain yang memiliki karakter lebih agresif. Tempo meningkat, tekanan bertambah, lawan mulai mundur, dan peluang akhirnya terbuka. Dalam situasi seperti inilah 3 pemain baru bisa menjadi sangat berharga apabila mereka benar-benar memenuhi seluruh persyaratan dan mampu beradaptasi dengan sistem. Mereka tidak harus menjadi pemain termahal. Mereka tidak harus menjadi pemain paling terkenal. Mereka harus menjadi pemain yang paling berguna untuk kebutuhan tim. Karena pada akhirnya, target timnas Indonesia bukanlah membuat skuad dengan nilai pasar tertinggi. Targetnya adalah memenangkan pertandingan. Dan jika pemain-pemain dengan nilai pasar tinggi mampu diterjemahkan menjadi performa yang konsisten, barulah nilai tersebut memiliki arti. Lebih jauh lagi, proyek ini bisa memberikan dampak untuk masa depan. FIFA ASEAN Cup bukan akhir perjalanan. Turnamen tersebut bisa menjadi tempat untuk menguji formula sebelum Indonesia menghadapi Piala Asia 2027. Di level Asia, lawan akan memiliki kualitas dan pengalaman yang jauh lebih tinggi. Indonesia membutuhkan pemain yang sudah terbiasa bermain bersama, memahami sistem, dan tidak mudah panik ketika menghadapi tekanan. Karena itu, setiap pertandingan sejak sekarang harus dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran. Hertman bisa melihat pemain mana yang cocok bermain bersama. PSSI bisa melihat posisi mana yang masih membutuhkan tambahan. Dan para pemain baru bisa menunjukkan apakah mereka benar-benar mampu menjadi bagian dari proyek jangka panjang. Kemudian semua pengalaman tersebut dibawa ke tahap berikutnya, Piala Asia 2027. Di sana, Garuda harus mengukur seberapa jauh perkembangan tim setelah menjalani berbagai eksperimen. Pemain yang sudah matang bisa menjadi fondasi, sementara pemain muda terus dipersiapkan sebagai generasi berikutnya. Dan pada akhirnya, seluruh proyek tersebut diarahkan menuju target yang lebih besar, kualifikasi Piala Dunia 2030. Kalau melihat perjalanan tersebut, maka 3 pemain baru sebenarnya tidak hanya berbicara tentang satu turnamen. Mereka bisa menjadi bagian dari proses pembangunan skuad selama beberapa tahun. Usia pemain, perkembangan karir, pengalaman internasional, dan chemistry bersama tim akan terus berkembang. Jika semuanya berjalan dengan baik, Indonesia bisa memiliki generasi pemain yang semakin matang ketika memasuki periode kualifikasi Piala Dunia 2030. Namun tentu saja, semua itu masih bergantung pada proses nyata. Status kewarganegaraan harus resmi, persyaratan FIFA harus terpenuhi, pemanggilan harus dilakukan sesuai prosedur. Dan performa di lapangan tetap menjadi penentu utama. Tidak boleh hanya mengandalkan rumor. Tidak boleh hanya mengandalkan nilai pasar. Dan tidak boleh hanya mengandalkan nama besar. Karena ketika pemain akhirnya mengenakan jersey Garuda, satu hal yang akan ditanyakan publik. Apa yang bisa kamu berikan untuk Indonesia? Itulah standar yang harus diterapkan kepada semua pemain. Pemain naturalisasi lama, pemain baru, pemain diaspora, pemain lokal, bahkan pemain muda. Semuanya harus memiliki satu tujuan yang sama, membuat Garuda semakin kuat. Dan kalau Hertman berhasil menyatukan seluruh kepingan tersebut, maka kita bukan hanya berbicara tentang skuad dengan nilai pasar yang menarik. Kita sedang berbicara tentang sebuah tim yang memiliki kedalaman, pengalaman, persaingan, dan rencana jangka panjang. FIFA ASEAN Cup menjadi tempat untuk menguji. Piala Asia 2027 menjadi tempat untuk mengukur. Dan perjalanan menuju Piala Dunia 2030 menjadi tempat untuk membuktikan. Karena mimpi besar tidak bisa dibangun hanya dalam satu malam. Mimpi besar harus dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan mungkin saja, 3 pemain baru yang hari ini masih menjadi bahan pembicaraan, bisa menjadi 3 keping penting dalam puzzle besar Garuda.
Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Jika seluruh pemain terbaik benar-benar tersedia, kombinasi seperti apa yang akan dipilih John Hertman untuk membawa Indonesia mengejar target juara? Kalau kalian ingin kita bedah full squad, starting 11, formasi, pemain cadangan, sampai kartu as Hertman, jangan lupa tulis di komentar. Bedah squad Garuda. Like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, karena perjalanan Garuda menuju FIFA ASEAN Cup baru saja dimulai.